untuk masyarakat awam, khususnya cabai-cabean. mengenalnya seperti pedang-pedangan. Jadi bentuknya itu runcing ke atas, hampir mirip dengan Cabai-cabean. ternyata di luar masih banyak kok. Cabai-cabean. Nah, untuk teman-teman seusia saya, selama manusia hidup pasti masih membutuhkan cabai-cabean. Tunjukkan kita bisa meraih cita-cita bersama, wujudkan harapan di Gabisa Base. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Naya dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Kimia semester 5. Oke, menurut saya jurusan kimia itu jurusan paling sulit ya, karena saya itu senang banget yang namanya masuk ke dunia yang emang bukan saya yang nggak saya suka. Ternyata setelah saya masuk, saya mulai jatuh cinta sama kimia gitu ya. Ternyata di kimia banyak banget hal-hal yang memang dari waktu saya SMA tidak pernah saya pikirkan gitu. Nah, setelah saya masuk jurusan kimia, ternyata kimia itu gak sesusah orang-orang bilang gitu. Untuk saat ini saya beserta rekan-rekan saya di jurusan kimia, khususnya ya dengan beberapa prodi lain, saat ini sedang melaksanakan kegiatan lanjutan dari program kreativitas mahasiswa yang sebelumnya sudah kami lakukan, dan alhamdulillah kami lolos di tingkat nasional untuk ke tahap selanjutnya. Nah, untuk bidang yang saya tekuni saat ini, saya di bidang penelitian, khususnya di bidang kimia, saya mengambil penelitian mengenai formulasi hand and body lotion dari ekstrak daun lidah mertua sebagai antioksidan penangkal radikal bebas pada kulit. Mungkin untuk masyarakat awam, khususnya orang-orang yang berada di perkampungan, mengenalnya seperti tanaman pedang-pedangan. Jadi bentuknya itu runcing ke atas, hampir mirip dengan lidah buaya. Mungkin bedanya kalau lidah buaya itu kan ada duri-duri. Nah, ini tuh bentuknya lurus aja gitu, tapi posisinya dia tuh runcing seperti pedang. Untuk saat ini posisinya beberapa masyarakat ini hanya biasa menggunakan si daun lidah mertua itu sebagai tanamannya saja. Padahal setelah kita teliti lagi, ternyata banyak sekali kandungan khususnya bioaktif yang ada di dalamnya yang ternyata bisa kita aplikasikan untuk kesehatan masyarakat. Khususnya kenapa kami dari tim PKM ini mengambil daun lidah mertua ini, karena ternyata setelah diselidiki, lidah mertua ini memiliki zat aktif khususnya flavonoid yang mana ini berfungsi untuk menangkal radikal bebas. Karena kita di kehidupan sehari-hari ini sering banget ya yang namanya kena paparan sinar ultraviolet, dan yang jelas sering banget terjadi penuaan dini. Nah, ini bisa jadi salah satu faktor yang mana kita bisa menghambat radikal bebas itu merusak kulit gitu. Sediaannya sendiri kita bentuk hand and body lotion karena bentuknya emulsi dan mudah sekali untuk diterima di masyarakat. Sebenarnya untuk waktu penelitian sendiri, kalau turun ke kitanya turun ke laboratorium sekitar butuh waktu 3-4 bulan, karena proses untuk isolasi dari senyawa aktif dari tanaman itu gak mudah gitu. Sebenarnya ini tuh menjadi cukup masalah ya buat kami sendiri, terutama saya yang mungkin baru sekali gitu terjun ke dunia penelitian gitu. Mungkin untuk mensiasatinya, karena di sini lebih ditekankan ke bentuk keluarannya itu literatur review ya, jadi perbanyak baca-baca jurnal seperti itu. Mungkin untuk teman-teman semua ya, meskipun keadaan kita sekarang sedang tidak mendukung ya, kegiatan pembelajaran juga harus terhenti, tapi saya berharap teman-teman juga tetap harus produktif, karena kan kegiatan kita tidak boleh terhenti hanya karena ada satu masalah gitu. Kegiatan-kegiatan kita masih tetap bisa dilaksanakan dalam beberapa
kegiatan lain yang bisa dilakukan secara daring gitu. Contohnya seperti hal-hal ini yang mungkin ini bisa menjadi prestasi gitu buat teman-teman ya, karena sayang aja kalau teman-teman hanya sekedar berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas gitu. Ternyata di luar masih banyak kok kegiatan yang bisa dilakuin gitu. Saya Siti Inaya dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Kimia, bangga di Kabisa Fest 2020 online series. Orang bijak belajar ketika mereka bisa, sedangkan orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Tunjukkan kita bisa meraih cita-cita bersama, wujudkan harapan di Kabisa Fest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Jadi kami bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, yaitu kami mengajukan proposal yang di mana proposal itu bentuknya PHP 2D. PHP 2D ini adalah program holistik pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa. Nah, kita di sini mengambil tentang sayuran organik karena di kita sendiri kebanyakan para petani itu menggunakan bahan-bahan kimia, sehingga kan banyak tanah-tanah yang rusak, sehingga kita bagaimana caranya mengedukasi masyarakat supaya ini loh bagaimana bahwa organik ini emang lebih tepat digunakan daripada bahan-bahan kimia. Respon awal masyarakat sangat antusias sekali karena emang sangat langka di zaman sekarang sayur-sayuran organik ini, karena kebanyakan para petani menggunakan masih obat-obatan kimia dan itu emang sangat membahayakan, sehingga para petani sangat welcome gitu dengan adanya program sayuran organik ini. Kalau saat ini mungkin kalau sayur-sayuran seperti sayur cecim, pakcoy kayak gitu. Karena untuk ke cabai-cabean kayak gitu kita belum terjun, baru melakukan edukasi dulu. Dari sini kan kita mulai pemberian materi atau edukasi kepada masyarakat itu jam 1. Nah, paginya kita bagaimana caranya dari pagi sampai siang itu bisa dimanfaatkan untuk belajar secara daring. Nah, soalnya itu kita melakukan edukasi kepada masyarakat di sekitar desa. Mungkin untuk saat ini kan kita targetannya kita bermitra sama Rumahku Hijau sebagai pengelola lahan organik. Cuma kan di tempat Rumahku Hijau ini lahannya terlalu sempit, yang diperkirakan untuk 20 orang itu cukup. Karena harus ada jaga jarak dan social distancing lainnya, kita harus mencari tempat lain yang lebih luas supaya bisa menampung 20 orang ini, tapi dengan protokol kesehatan yang memadai. Selain kita melakukan pertanian secara organik, kita juga sedang merancang aplikasi tentang pemasaran produk-produk organik tersebut. Yang dimana aplikasi itu kita beri nama EDAS, yaitu Electronic Development Agribusiness Syariah, dimana sehingga para petani tidak kebingungan di pemasarannya kayak kemana, karena kita sudah menampung setelah petani panen, kita masukkan produk-produknya itu ke aplikasi EDAS tersebut, sehingga petani tidak usah bingung kemana harus menjual produk-produk yang mereka produksi. Jangan pernah merasa karena pandemi ini terhalangi. Kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak terganggu oleh pandemi COVID-19 ini. Terutama contohnya seperti saya dan rekan-rekan saya sekarang, walaupun di tengah pandemi kita berusaha memaksimalkan peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan, terutama dalam bidang pertanian ini. Saya Sandi dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Bangga di Kabisa Fest 2020 online series. Salam organik, salam hidup sehat. Tunjukkan kita bisa meraih cita-cita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rahmawan dari mahasiswa penggiat alam terbuka Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saya semester 9 jurusan Perikanan Fakultas Pertanian. Untuk kegiatan yang kita jalani pada masa pandemi hari ini, kita sedang melakukan progres ataupun pembuatan maket situ gunung, yang dimana maket ini adalah miniatur sebuah kawasan situ gunung, yang khususnya situ gunung ini kan memang menjadi kawasan destinasi wisata yang memang menjadi favorit di wilayah Sukabumi. Dan memang kita ketahui bahwa perlu adanya pembuatan maket ini untuk melihat ataupun sekedar menjadi miniatur dari situ gunung itu sendiri gitu. Jadi fungsi dari maket ini adalah kedepannya mungkin bisa dijadikan untuk penentuan tempat-tempat ataupun pembuatan lokasi, baik itu dari secara segi wilayah ataupun secara lain-lain. Untuk dari awal cerita kenapa kita membuat maket situ gunung ini, kita kan memang dituntut khususnya bagi para penggiat alam terbuka itu, kita harus mampu melihat peta. Jadi sebelum kita ke lapangan, kita harus sudah bisa berimajinasi, istilahnya seperti itu. Jadi apa yang kita lihat dari satu kertas peta itu, kita sudah bisa melihat secara asli gitu, sebelum dari kita melakukan kegiatan langsung ke lokasi itu sendiri. Nah, untuk pembuatan maket kita hari ini sudah sampai tahap 90%, karena memang masih ada proses finishing untuk pembuatan maket ini. Kegiatan pembuatan maket ini di masa pandemi sebetulnya sih tidak berpengaruh, karena memang kita mempunyai sistem kerja yang memang sudah diatur. Jadi untuk persekian hari ataupun persekian jam kita mempunyai target capaian untuk proses pengerjaan. Kita sih sebetulnya ada 15-20 orang, cuma tidak full setiap hari kita bersamaan. Kadang satu hari ada 4 orang, kemudian di hari selanjutnya kita bergantian. Istilahnya kita mempunyai shift masing-masing. Nah, untuk teman-teman seusia saya ataupun di kalangan mahasiswa, tentunya di dalam masa pandemi kali ini jangan pernah merasa dibatasi untuk berkegiatan, khususnya di kegiatan di alam terbuka, karena harus kita ketahui bahwa kegiatan alam terbuka ini memang sudah menjadi gaya hidup kita di masa sekarang. Saya Rifki Rahmawan dari mahasiswa penggiat alam terbuka Universitas Muhammadiyah Sukabumi, bangga di Kabisa Fest 2020 Online Series. Yakin Tuhan bersama orang-orang pemberani Mapalu. Tunjukkan kita bisa meraih cita-cita, bersama wujudkan harapan di Kabisa Fest.